Bendi Mataram bagian ke 170. Pada saat pendekar-pendekar himpunan Sangkuriang itu akan menemui ajalnya, tiba-tiba terlihatlah asap kuning menyibak kegelaman malam. "Lihat, kawan-kawan Gunung Kencana membutuhkan pertolongan," seru seseorang. Mendengar seruan itu, Endoh Permanasari segera lari mendahului. Sudah barang tentu anak muridnya ikut serta pula. Mereka membiarkan anak-anak murid Mandalagiri menanggulangi sisa lawannya sendiri. Melihat gelagatnya, pasti dapat membereskannya tanpa bantuan. Sesudah berlari-lari beberapa saat lamanya, keadaan lembah sunyi senyap. Suatu bayang-bayang pun tidak nampak. Endoh Permanasari terus berseru nyaring, "Apakah kawan-kawan dari Gunung Kencana berada di sini?" Hebat suara Endoh Permanasari sampai berkumandang sangat jauh, namun tiada jawaban. Tiba-tiba di sebelah timur terlihatlah kembali asap kuning bergulungan di udara. "Guru," seru Ida Kusuma, "nampaknya medan pertempuran berpindah di sana." Mereka lantas mengarah ke timur, tapi di sana mereka tak menjumpai seseorang pun. Bahkan bekas-bekas adanya pertempuran sama sekali tiada. Dan untuk ketiga kalinya nampak lagi asap kuning menusuk udara, kali ini berada sebelah selatan. Melihat tanda bahaya itu, mereka cepat-cepat memburu demi setia kawan. Namun setelah berlari-larian ke sana kemari tanpa melihat seorang pun jua, timbullah kecurigaan dalam hati Ida Kusuma. Terus saja ia menghunus pedang dan mengawal adik-adik seperguruannya yang kurang cepat larinya. Siapa tahu musuh sedang melakukan aksi jebakan. Tak kala itu, anak murid Mandalagiri sudah menyusul pula. Setelah menyelesaikan pertarungannya, mereka sedang berada dalam keadaan menang perang. Tapi begitu menyaksikan betapa asap kuning selalu berpindah-pindah tempat, lambat laun mereka jadi curiga. Lenyaplah rasa menangnya dan kini berganti dengan rasa was-was. "Nona, apakah Nona tidak merasakan sesuatu kurang wajar?" tanya laki-laki berawakan ramping kepada Ida Kusuma. Dialah tadi yang membunuh laki-laki Brewo dengan jurus yang istimewa. "Kau benar, mengapa?" sahut Ida Kusuma angkuh. Laki-laki itu kemudian membungkuk hormat, berkata takzim, "Kami anak-anak murid Mandalagiri. Namaku sendiri Wijaya. Lalu bagaimana? Karena kita ini rekan seperjuangan untuk membasmi kaum iblis, bukankah lebih baik bekerja sama?" "Lalu bagaimana?" Wijaya menghentikan langkahnya. Hatinya agak mendongkol ditanggapi demikian. Semua melihat perawakan Ida Kusuma yang sangat menarik, ditambah pula dengan keelokan wajahnya. Ia mencoba-nyoba mengadu untung. Tak tahunya hati gadis itu beku bagaikan batu. Kalau tidak berhati demikian, masa dia murid Endoh Permanasari yang benci kepada segala macam dan corak kisah asmara? "Kita terjebak tipu muslihat musuh. Di sini hanya terdapat bekas tapak kaki seorang raja. Kau benar-benar kawan dari Gunung Kencana terkurung lawan. Paling tidak harus kita temukan bekas tapak kaki beberapa orang. Mana sekarang?" "Ah, benar." Tiba-tiba terdengar suara Endoh Permanasari yang berada jauh di depan. Terang sekali betapa tinggi ilmunya dapat dibuktikan dengan tajamnya pendengarannya. "Ida, kita memang kena tipu muslihat. Sekarang rekan-rekanmu dari Gunung Kencana benar-benar terjebak. Mari cepat." Setelah berkata demikian, ia mendahului melesat ke selatan. "Dari mana guru mengetahui rekan-rekan dari Gunung Kencana terjebak musuh?" tanya Ida Kusuma setelah lari menjajari gurunya. "Asap kuning yang kau lihat tadi memang tulen. Itulah buah hasil kerajinan tangan-tangan orang Taraju. Soalnya kini siapa yang menyalakan? Kukira seorang di antara mereka kena tertawan musuh, lantas musuh menyalakan panah berasap kuning itu. Tapi mengapa bisa berpindah-pindah begitu cepat? Apakah engkau tak teringat
kepada kemampuan gerakan orang yang membunuh Nia Kurnia hanya dalam satu gebrakan saja? Sahut Endoh Permanasari dengan mendongkol. Baik anak-anak muridnya maupun anak-anak murid Mandalagiri terbangun semangat tempurnya, namun tenaga jasmaninya banyak yang sudah ludes. Karena tadi harus berlari-lari tak karuan celuntrungnya. Sadar bahwa lawan memang bermaksud menghabiskan tenaganya, mereka bergidik dengan sendirinya. Orang berjubah usang yang membunuh Nia Kurnia hanya dalam satu gebrakan itu memang hebat. Tiba-tiba saja ia telah muncul kembali. Seperti disengaja, ia melompat di atas ketinggian sambil tertawa panjang. "Hei, kenapa kau berada di sini?" seru Ida Kusuma kaget, bercampur heran. Bunyi seruan itu kalau dirasakan sebenarnya lucu, karena kesannya seperti terhadap seorang sahabat atau seseorang yang dikenalnya semenjak lama. Orang itu tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih anak manis, karena itu tak sampai hati aku mengganggumu. Kau boleh hidup lebih lama lagi." Setelah berkata begitu, ia kini mengarah kepada Endoh Permanasari dan anak-anak murid Mandalagiri, berkata mengguru, "Kau sudah cukup lari pulang balik. Apakah masih berlari-lari dengan tak kaluan jeluntrungnya? Kau iblis!" maki Endoh Permanasari. "Kalau memang seorang kesatria, kenapa tak berani berterang-terangan? Kau bilang sendiri aku iblis, mau berkata apa lagi?" sahut orang itu dengan cepat, kemudian menuding ke arah barat. "Lihat, kawan-kawanmu sudah mulai kena ganyang habis-habisan." Setelah berkata demikian, dengan sekali berkelebat, bayangan lenyap di telan kegelapan malam. Hati Endoh Permanasari mendongkolnya dan gemas bukan main. Ia melihat sebagian besar anak-anak muridnya sudah tersengal-sengal nafasnya. Padahal di arah barat benar-benar terdengar suara benturan senjata. Itulah suatu tanda terjadinya pertarungan hebat. Dalam pada itu, Wijaya dan teman-temannya sudah mendahului lari ke arah barat. Makin ia mendekati gelanggang pertarungan, makin terdengarlah suara-suara yang mendebarkan hati. Di antara suara benturan senjata tajam, aba-aba nyaring, dan jerit kengerian mengumandang sampai jauh. Tak kala itu, gelap malam mulai nampak remang-remang. Bulan gede menjanjikan muncul pada hampir tengah malam. Kini, langit mulai cerah. Sebentar lagi, alam bersemarak. Meskipun tidak terang benderang, namun bayangan manusia cukup jelas. Endoh Permanasari yang sudah datang pula di pinggir gelanggang pertempuran berkata kepada Ida Kusuma, "Pihak lawan terdiri dari 4 golongan. Lihatlah gambar panji-panjinya. Ada tanda obor, keris, bintang, dan garuda. Bagus, anak-anak murid Mandalagiri, Gunung Kencana, Gunung Gempol, Gunung Gilu, dan Muara Binuagen sudah tiba pula di sini. Kita tak usah takut kalah jumlah. Lihatlah, mereka sedang bertempur. Apakah kita tidak ikut menyerbu?" Ida Kusuma meminta keterangan. "Tunggu dulu, kita tunggu rekan-rekanmu dari Gunung Asep. Bila mereka tiba, kemenangan pasti berada di pihak kita," sahut Endoh Permanasari pasti. Selama hidupnya, baru untuk pertama kali Sang Aji menyaksikan suatu pertempuran besar. Itulah sewaktu dia lagi belajar 1-2 jurus dari gurunya Wiropati dan Jagasara Dinta. Pertempuran antara Kapten Dehup melawan Mayor Degrut yang masing-masing menggunakan senjata bidik jarak jauh. Malam ini, corak pertempuran yang disaksikan adalah lain. Mereka bertempur dalam jarak pendek, pertempuran perorangan antara para pendekar himpunan Sangkuriang melawan sekutu-sekutu Ratu Fatimah. Meskipun tiada terdengar suara letusan, namun kedahsyatannya tidak kalah, malahan lebih dahsyat. Pedang dan golok berterbangan dan mayat berkelimpangan bermandikan darah. Suasananya amat mengerikan karena luka yang diderita masing-masing hampir tak dapat tertolong lagi. Paling tidak, mereka kehilangan lengan atau kaki. Jerit rintihan dan suara orang menggelidik bulu roma. Dulu, sewaktu menyaksikan pertempuran antara Kapten Dehup dan Mayor Degrut,
ia mengharapkan suatu kemenangan bagi Kapten The Hood. Hal itu disebabkan karena ia mempunyai kepentingan. Kakak angkatnya, Kapten William R. Bevel, berada di pihak Kapten The Hood. Kini pun, meskipun belum merasa berkepentingan tentang mati hidupnya himpunan Sang Kuryang, ia mengharapkan suatu kemenangan baginya. Di dalam lubuk hatinya, terasa betapa amat sayang apabila panji-panji 4 angkatan himpunan Sang Kuryang sampai jatuh di tangan kawan-kawan Endor Permanasari. "Guru, lihat!" seru Ida Kusuma. "Di pinggir sana masih menunggu 2 pasukan besar lagi." Sang Aji ikut mengarahkan pandang. Kira-kira sejauh penglihatan orang, nampaklah 2 deret pasukan berkuda sedang berbaris mendekati. Hanya saja, ia merasa heran, 2 pasukan yang tiba di gelanggang pertempuran itu datangnya dari arah yang bertentangan. Anehnya, mereka saling berpapasan dan bertubrukan. Masing-masing pihak tidak sudi memberi jalan, meskipun mereka tidak saling menikam. Tapi mata Sang Aji yang tajam melihat betapa mereka saling meninju atau menendang. Apakah mereka mempunyai tata siasat sendiri yang nampaknya berlaku tidak wajar? Pikir Sang Aji. "Guru, terdengar suara Ida Kusuma. Kalau mereka datang, betapa kuat rekan-rekan kita. Pasti takkan dapat dihancur leburkan. Lihatlah guru, mereka bersenjata sangat lengkap." Wijaya yang memimpin anak-anak murid Mandalagiri diam-diam terperanjat menyaksikan datangnya bala bantuan itu. Hanya anehnya, setelah 2 pasukan besar itu tiba di pinggir lapangan, sama sekali tidak bergerak. "Mengapa begitu?" Tak terasa terloncatlah perkataan Wijaya. "Apakah belum paham?" sahut Endor Permanasari. Wijaya menjelajahkan pandangannya sambil menebak-nebak. Sang Aji pun ikut menebak pula. Dia bukan Titisari yang berotak encer. "Kedua pasukan yang datang itu mengibarkan panji-panji bergambar kuda sembrani dan bunga mawar," ujar Endor Permanasari menggurui kedua pasukan itu seperti yang lain saling bermusuhan. "Jikalau kalian membunuh habis ke-4 pasukan panji-panji yang sedang bertempur itu, mereka takkan sudi membantu. Bahkan dalam hati mereka masing-masing mengharapkan leburnya yang lain. Dengan demikian, ada kepentingan bagi masing-masing pihak untuk dapat mengangkat diri menjadi penguasa tunggal himpunan Sang Kuryang." Mendengar urian Endor Permanasari, mereka semua menjadi sadar. "Ah ya," kata Wijaya, "terima kasih atas petunjuk Tuan." Dengan satu isyarat, anak-anak murid Mandalagiri dan Endor Permanasari segera bersiaga. Tak kala itu pertempuran sudah memasuki babak sangat gawat. Kedua belah pihak sama-sama kuatnya. "Ida," kata Endor Permanasari, "ayo kau berlombalah dengan anak murid Mandalagiri. Siapa yang paling banyak dapat membasmi lawan." Teranglah maksud Endor Permanasari. Itulah suatu aba-aba berbareng membakar semangat. Serentak mereka semua menyerbu ke tengah gelanggang. Wijaya sebenarnya pemimpin golongan Mandalagiri, namun dalam penyerbuan itu ia selalu di tengah anak-anak murid Endor Permanasari mendampingi Ida Kusuma. Mereka berdua merupakan sepasang penyerbu yang hampir dapat merubah keadaan gelanggang. Dengan bantuan adik-adik seperguruannya, mereka menghancurkan pasukan panji-panji keris. Yang terhebat dari semuanya adalah Endor Permanasari. Tiada seorang musuh pun yang mampu membendung lebih dari 3 serangan. Tubuhnya timbul tenggelam, menyelinap di antara pagar manusia. Pedangnya membabat dan menikam. Sekejap saja, puluhan manusia mati terajang oleh pedang yang ganas. Melihat gelagak burut, Wiralegawa, pemimpin panji-panji pasukan bergambar keris, melompat maju dengan mengayunkan senjatanya yang istimewa. Dilihat selintas, senjatanya hanyalah sebuah rantai panjang dari besi, tapi sebenarnya pada ujungnya berbatu baja bergerigi. Dengan sekali ayun, ia dapat membendung serbuan anak-anak murid Endor Permanasari dan Mandalagiri. Banyak di antara mereka yang terluka berat atau tewas seketika itu juga. "Menyibak!" seru Wijaya berbareng melesat maju. Ia terus menyabetkan pedangnya
Di luar dugaan, Ida Kusuma mendadak maju pula, membantu dari samping. Karuan hatinya bersyukur bukan main. Namun meskipun pedang mereka berdua berkelebat dengan suatu aungan, karena sambar senjata Wiralegawa yang istimewa semplak menjadi 4 potong. "Awas!" teriak Endoh Permanasari. Mereka berdua melompat mundur. Adik-adik seperguruan mereka lantas saja tersibak sempoyongan. Dengan begitu, serbuan mereka dapat terbendung. Endoh Permanasari kemudian maju, merabu Wiralegawa. Kalau tadi ia dapat membabat musuh hanya dalam 3 kali serangan, kali ini tidaklah demikian. Wiralegawa ternyata seorang pemimpin pasukan yang tangguh luar biasa. 10 gebrakan telah lewat dengan cepat, kekuatan mereka seimbang benar. Melihat gurunya sudah bertarung seru melawan Wiralegawa, Ida Kusuma mengalihkan perhatiannya ke arah yang lain. Ia yakin gurunya pasti dapat mengatasi, maka dengan memberi isyarat kepada adik-adik seperguruannya, ia menyerbu pasukan panji-panji bergambar kuda sembrani, dan anak-anak murid Mandalagiri menyerang pasukan panji-panji bergambar Garuda. Di kala itu mendadak Wiralegawa mengayunkan senjatanya. Hebat serangannya, senjata mengaung sampai anak-anak murid Endoh Permanasari memekik terkejut. Endoh Permanasari tak berani menangkis, ia terpaksa mengelak sambil mundur. Tapi baru saja menempatkan sebelah kakinya, Wiralegawa menyusulkan serangannya yang kedua. Dengan tersenyum, Endoh Permanasari memukulkan ujung pedangnya. Tubuhnya menggeser ke samping dan segera mendorong dengan mengarahkan tenaganya. Setelah itu mendadak pedangnya membabat pinggang. Tipu serangan ini biasanya tak pernah meleset. Di luar dugaan, ternyata Wiralegawa bukanlah lawan murahan. Benar-benar tangguh dan luar biasa. Apalagi tenaga pembawanya merupakan suatu tantangan yang tak boleh diremehkan. Mendadak saja senjata rantainya melipat berbareng melilit pedang, lalu ditarik ke atas, pletak. Pedang Endoh Permanasari semplak menjadi 2 potong. Meskipun terkejut, Endoh Permanasari tiada gugup. Dengan tangannya nyeri, ia mundur selangkah. Begitu lawan mendesak maju, tiba-tiba tangannya sudah menggenggam pedang mustika yang ditakuti lawan. Itulah pedang Sanggabuana, warisan gurunya Ratu Fatimah, permaisuri Sultan Banten yang dibenci dan disegani orang. Sekali digertakkan, rantai Wiralegawa lantas seperti terajang. Pemiliknya kaget sampai berjingkrak. Ia hanya merasa kehilangan suatu daya berat. Baru saja ia hendak mundur, Sanggabuana sudah menabas pula batang leher dan sekaligus kepalanya. Sungguh, pedang Sanggabuana adalah pedang mustika, tiada bandingnya di dalam jagat ini. Melihat pemimpinnya tewas, anak buah pasukan panji-panji bergambar keris menjadi kalut. Namun semangat tempurnya tidak berubah. Bahkan seperti mabuk, mereka menyerbukan diri. Peristiwa ini benar-benar di luar perhitungan. Biasanya, suatu pasukan akan bubar berderai apabila pemimpinnya tewas. Siapa menyangka mereka malahan seperti kalap, tanpa memedulikan keselamatan diri, terus saja merabu dengan berbareng. Benar-benar teruji, namun sesungguhnya mereka lantas menjadi makanan empuk bagi Endoh Permanasari yang terkenal ganas luar biasa. Seperti seonggok rumput, mereka kena babat dengan sekaligus oleh pedang Sanggabuana yang tajamnya tiada bandingnya di jagat ini. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. "Teman-teman seperjuangan, maju! Demi tanah air, bangsa, agama dan keadilan Wiralegawa gugur sebagai ratna. Hei, kamu sekalian dari pasukan panji-panji bintang, kuda sembrani, Garuda dan bunga mekar. Kalau kalian cuma menjadi penonton, silahkan pulang ke gunung. Hei, pasukan-pasukan keris sakti, jangan takut. Kami dari pasukan panji-panji obor abadi akan melindungi. Maju!" Dialah Kusuma Suryabrata, pemimpin pasukan panji-panji obor abadi. Orangnya pendek, bermata tajam, dan gesit gerak-geriknya. Dengan memacu kudanya,
ia menyerbu ke gelanggang pertempuran, diikuti sekalian pasukannya. Pada saat itu, berkibar-kibarlah suatu panji berwarna hitam. Di tengahnya bergambar bunga melaya. Ganis Apanda, pemimpin pasukan panji-panji bunga melaya, menyahut menyaring pula. "Hai Surya Brata, di dunia ini bukan cuma dirimu yang jadi laki-laki. Kami bukan pula sekumpulan anjing. Hai pasukan keris sakti, mundur, biar kami pasukan-pasukan panji bunga melaya menggantikan kedudukan kalian. Mundur, agar kelak bisa membalas sakit hati pemimpinmu yang gugur." Tak kala itu jumlah pasukan keris sakti tinggal 6 atau 70 orang. Terdengarlah suara wakil Wiralegawa, terima kasih teman-teman seperjuangan." Dia terus mengibarkan bendera panji-panji keris sakti dan mundur ke arah barat daya. Meskipun sudah banyak korban, namun cara mundurnya tidak kalut. Dengan dikawal 20 orang yang merupakan sayap luar, induk pasukannya mundur rapi. Anak-anak murid Gunung Kencana dan Gunung Gembol hendak bergerak mengejar. Mendadak terdengarlah suara Endoh Permanasari. "Jangan dikejar." "Mengapa guru?" Ida Kusuma menegas seraya menghampiri. "Mereka sudah mundur. Kalau sampai terpukul lagi, pasukan panji-panji lainnya pasti akan menyerbu bebareng. Sebab betapapun juga, mereka merupakan satu himpunan. Lihat, anak-anak murid dari Gunung Ausepan belum tiba. Meskipun jumlah kita 6 aliran cukup seimbang, namun kita akan terpaksa berkorban banyak sebelum sampai menginjak dataran ketinggian Gunung Cibugis." Peringatan itu menyadarkan mereka, maka dengan serentak mereka mengalihkan semangat tempurnya untuk membendung serbuan pasukan-pasukan Panji Obor Abadi yang dipimpin langsung oleh Surya Brata. Sang Aji tak mempedulikan mereka lagi. Ia sadar pada saat itu berada di tengah-tengah kancah pertempuran. Apabila lalai, dia bisa dicurigai kedua belah pihak. Benar juga, segera ia kena cegat barisan manusia yang terdiri dari pihak-pihak campuran. Cepat ia menjejak tanah dan terbang melalui kepala mereka. Tujuannya mengarah turun gunung. Dengan demikian ia tak dikejar lagi. Tapi setelah lari berputar-putar, segera ia kembali mendaki pinggang gunung dari arah selatan. Waktu itu matahari sudah mencongakkan diri di langit timur. Ia beristirahat memeriksa luka Qasim. Ternyata semenjak tadi Qasim pingsan dalam pelukannya. Rupanya ia agak kehilangan darah. Segera ia mengumpulkan semangat dan menyalurkan darah saktinya. Sebentar saja Qasim memperoleh kesadarannya kembali. Begitu Qasim menjenakkan mata, wajah sang Aji terus saja dikenalnya. Ia heran sampai beberapa saat membungkam. Teringatlah dia sebentar tadi berada di tengah kancah pertempuran. 2 orang musuh mengejarnya, lantas mengurungnya rapat-rapat. Sekarang mengapa berada di sini? Ia menegakkan badan, seraya melayangkan penglihatan. Terang, dia berada di pinggang Gunung Cibugis. Tetapi mengapa begitu hening? Dan apa sebab tiba-tiba berada di samping sang Aji? "Kau benar-benar anakku, sang Aji?" Ia mencari keyakinan. Sang Aji tersenyum, menyahut sederhana. "Ya, tadi paman berada di tengah pertempuran seru. Kebetulan aku berada di dekat medan itu dalam perjalanan kemari. Khawatir aku sesat jalan, maka pamanku bawa kemari." "Ah," seru Qasim. Dengan sekaligus ia bisa menebak 8 bagian. "Kau tolong aku dari bahaya maut. Dengan begitu aku berhutang budi untuk yang kedua kalinya sebelum dapat membalas sesuatu kepadamu. Rupanya aku ditakdirkan untuk selalu akan berhutang kepadamu terus-menerus sepanjang masa." Paman berkata berlebih-lebihan. "Malam tadi sebenarnya aku harus sudah berada di Gunung Cibugis. Sekarang meskipun sudah berada di pinggang Gunung Cibugis, bukankah sudah kasep? Agaknya tiada guna lagi." "Oh, tidak," sahut Qasim cepat. "Justru hari inilah yang tepat. Itulah berhubung dengan datangnya beberapa begundal-begundal Ratu Fatimah sahabat company." Dengan perlahan-lahan mereka melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Cibugis. Sepanjang jalan Qasim membicarakan tentang pertempuran semalam. "Ratu Fatimah memang hebat.
Tetapi lebih hebat adalah company. Mengapa begitu? Kalau semua yang bertempur semalam sampai habis ludes, bukankah yang beruntung company? Karena semenjak itu, pastilah di bumi Jawa Barat takkan ada lagi suatu perjuangan senjata melawan kekuasaan company, sahut Qasim. Qasim bukanlah seorang pendekar golongan cerdik pandai. Kata-katanya sederhana, tapi justru sederhana otak Sang Aji dapat menangkap dengan terang. Pikirnya, benar, meskipun selama hidupku tak bakal melihat perwujudan Ratu Fatimah, namun rupa-rupanya pintar luar biasa. Demi mempertahankan kekuasaannya, ia membentuk suatu perguruan, kemudian mengadakan persekutuan luas dengan para pendekar dan company. Mereka diadu melawan para pendekar himpunan Sangkuriang. Menang dan kalah bukanlah soal. Kalau menang, kekuasaan dan tahtanya dapat diwariskan turun-temurun. Sebaliknya bila kalah, setidak-tidaknya sandi kekuatan himpunan para pendekar tidaklah sekokoh semula. Anakku Sang Aji, apa sebab engkau tiba-tiba berada di dekat pertempuran semalam? Qasim minta keterangan. Itulah secara kebetulan sekali, sahut Sang Aji. Ia seorang pemuda yang tak pandai bercerita, maka ia hanya mengisahkan pengalamannya selintasan. Belum lagi selesai, mendadak saja Qasim memekik kaget. Waktu itu, ilmu sakti Sang Aji susah diukur ketinggiannya. Meskipun lagi berbicara, namun panca inderanya tetap bekerja secara wajar. Ia tak mendengar atau melihat sesuatu. Maka ia heran, apa sebab tiba-tiba Qasim memekik kaget. Lihat, kata Qasim sambil menuju suatu tanda pada sebatang pohon. Sang Aji melayangkan matanya. Pada sebatang pohon tertancap sebuah gambar obor menyala dan diikat. Itulah tanda-tanda rahasia golongan tertentu. Siapa yang masang gambar tersebut? Itulah soalnya. Qasim yang terluka itu memaksa diri untuk melangkah cepat. Ia hampiri pohon itu dan berdiri tegak. Sang Aji segera mendekati dan bertanya, apakah paman kenal tanda ini? Tanpa menoleh, Qasim menyahut, semua anggota himpunan Sangkuriang pasti mengenal tanda semacam ini. Ia nampak cemas dan berusaha menguasai diri. Katanya lagi dengan suara bergetar, itulah tanda sandi adanya bahaya. Bahaya? Bahaya bagaimana? Qasim tidak segera menyahut. Ia berbimbang-bimbang sebentar. Setelah menatap Sang Aji dengan pandang menimbang-nimbang, akhirnya berkata, tidak mudah orang memberi keterangan soal ini. Maksudku, bahaya apa yang mengancam? Sebab apabila hanya bahaya suatu ancaman pertempuran, tidaklah perlu memasang tanda gambar ini. Siapa yang masang gambar ini? Si Muntang. Dia salah seorang anggota pucuk pimpinan. Suatu ingatan berkelebat dalam otak Sang Aji. Pastilah dia seorang pendekar yang cepat larinya. Benar, dia laksana angin, gerak-geriknya sukar diduga, sahut Qasim. Ah, kalau begitu, dialah semalam yang mengocok habis Endah Permanasari dan anak-anak murid Mandalagiri, kata Sang Aji. Kemudian ia mengabarkan tentang orang berjubah usang yang memusingkan Endah Permanasari dengan membunuh Mia Kurnia hanya dalam satu gebrakan. Jadi, dia bernama Si Muntang? Ia menegas, ya, Si Muntang, sahut Qasim. Semasa pimpinan kami Gusti Ratu Bagus Buang masih memegang pucuk pimpinan, Si Muntang adalah satu-satu anggota pucuk pimpinan yang ditunjuk sebagai juru bicara. Tetapi, ia berhenti sambil bercelinguan. Setelah yakin tiada orang, ia meneruskan dengan suara berbisik. Tetapi, semenjak Gusti Ratu Bagus Buang musnah tiada kabar. Sayap kiri dan sayap kanan pecah dan saling bentrok. Entah apa alasannya, masing-masing anggota ingin menduduki kursi pimpinan. Mula-mula saling merongrong kewibawaan masing-masing, kemudian saling tuduh-menuduh dan saling fitnah-memfitnah. Akhirnya mengadu pengaruh dan saling membunuh. Harus kau ketahui bahwa tiap anggota pucuk pimpinan adalah pendekar-pendekar yang mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Sudah barang tentu peristiwa itu melemahkan gerak juang kami. Meskipun demikian, Si Muntang belum pernah menulis sandi tanda bahaya. Sekarang, sandi tanda bahaya nampak tertancap di sini. Mustahil tiada terjadi suatu bahaya benar-benar. Anakku Sang Aji, bahaya perpecahan, bukankah bahaya kemusnahan? Sang Aji
belum mempunyai rasa senyawa tentang mati hidupnya himpunan Sang Kuryang. Walaupun demikian, hatinya tergetar mendengar bunyi pernyataan itu. Ia melihat Qasim berdiri tegak dengan pandang terlongong-longong. Wajahnya berubah hebat pula dan sekujur badannya menggigil. Semalam, ia menyaksikan sendiri betapa hebat jurang perpecahan di antara perserikatan himpunan Sang Kuryang. Masing-masing bersikap tak tahu-menahu, meskipun berseragam panji-panji yang sama, malahan saling menerjang tak kalah lagi berpapasan. Tetapi teringat betapa gagah mereka menghadapi tangan maut Endor Permanasari, ia merasa sayang terjadinya perpecahan itu. Coba mereka bersatu padu, pastilah musuh semacam gerombolan Endor Permanasari bukan berarti lagi. Sekalipun Endor Permanasari menggenggam pedang mustika Sanggabuana yang tiada duanya di dunia ini. Paman, menurut pendapatmu, bahaya apakah yang menyebabkan suatu kemusnahan? Ia mencoba mencari keyakinan. Memang semalam, secara kebetulan, aku melihat beberapa rombongan mengarah ke Gunung Cibukis. Namun, aku tak yakin rombongan kurcaci demikian bisa memusnahkan himpunan Sang Kuryang. Batalion-batalion kompeni sendiri belum tentu mampu. Bagaimana aku tahu? Sahut Qasim dengan suara masih tergetar. Tiba-tiba panca indera Sang Aji yang tajam luar biasa menangkap suara langkah ringan di kejauhan. Taulah Sang Aji bahwa itulah langkah orang yang berilmu. Sekali berkelebat, ia berdiri di atas batu, menjenguk mengarai gunung. Ia melihat dua orang berseragam putih turun dari balik gundu, dan begitu melihat Sang Aji, mereka tertegun sebentar, kemudian berbalik kembali mendaki gunung dengan gerakan gesit. Paman, mereka anggota himpunan pula yang sedang turun gunung. Biarlah aku coba mencari keterangan padanya, kata Sang Aji. Gunung Cibukis dinyatakan dalam bahaya, karena itu belum tentu mereka mau menemui, ujar Qasim sambil berlari menghampiri. Biarlah aku coba, kata Sang Aji. Setelah berkata demikian, ia menjejak tanah sambil berseru nyaring. Saudara berhenti dahulu, aku ingin minta keterangan beberapa patah kata. Suaranya nyaring seperti genta dan menggaung tajam dari tebing ke tebing. Kedua pendekar himpunan Sang Kuryang kaget mendengar suara bergemuruh, sepatutnya berhenti untuk memenuhi kehendak Sang Aji, sebaliknya bahkan mempercepat larinya. Melihat perbuatannya, Sang Aji heran sampai ia mempunyai dugaan bahwa mereka mungkin tuli, maka ia mempercepat larinya. Dalam hal mengadu kecepatan berlari, betapa mereka bisa melawan Sang Aji. Sekalipun andai kata mereka iblis, takkan menang. Dengan sekejap saja, Sang Aji sudah dapat mengubernya, terus menghadap di depannya. Sambil membungkuk, Sang Aji berkata manis, "Selamat bertemu. Perkenankan, aku mengganggu sebentar." "Kamu apa?" bentak yang berjambal tebang. "Apakah saudara anggota himpunan Sang Kuryang?" tanya Sang Aji dengan sopan. Ia melihat tanda pedang bersilang dengan seekor kuda sembrani menendang udara. "Kalau benar, kamu apa?" "Aku ini sahabat pendekar Inu Kertapati. Bila diperkenankan, antarkan aku menghadap padanya. Ingin ku tahu, apa sebab kutemukan sebuah tanda kabar bahaya. Apakah yang sudah terjadi di atas gunung?" "Kalau engkau punya keberanian, cobalah mendaki sendiri," kata yang berawakan gemuk. Di luar dugaan, setelah berkata demikian, ia tiba-tiba menghantam